Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Jumpa lagi dengan channel kami yaitu Boga Rasa. Kali ini kita akan mencoba membuat satu makanan ringan, bisa untuk cemilan di rumah, nyantai sama keluarga, juga kita bisa untuk usaha. Kali ini kita akan coba membuat satu makanan yaitu kerupuk pangsit. Kerupuk pangsit untuk cemilan di rumah, bukan kerupuk pangsit untuk batagor ya. Mari kita sama-sama melihat proses pembuatannya. Baik teman-teman, langsung saja kita buat makanan ringannya yaitu kerupuk pangsit. Pertama-tama kita siapkan tempatnya untuk mengaduk adonan tersebut. Bahan-bahannya yang pertama kita akan buat pertama ini tepung terigu atau tepung gandum. Ini jumlahnya 250 gram atau 1/4 kilo. Kemudian garam, ini garam sekitar 2,5 gram atau setengah sendok teh. Kemudian ini sama MSG, ini MSG ini sekitar 2,5 gram juga atau sekitar setengah sendok teh. Kemudian berikutnya ini margarin. Ini margarin ini ukurannya 1 sendok teh penuh. Kemudian ini berikutnya adalah Royco penyedap rasa atau bisa juga kita pakai Masako. Nanti kita campur di dalam satu wadah, nanti kita aduk bersama. Kemudian yang terakhir air untuk melembutkan kisaran 1/4 gelas. Oke teman-teman, langsung saja kita campur di satu wadah. Pertama kita masukkan tepung terigunya atau tepung gandumnya. Kemudian kita campur garam, kemudian MSG atau pecin, kemudian Royco atau Masako. Semuanya kira-kira sekitar setengah sendok teh. Kemudian ini margarin. Ini kalau margarin 1 sendok teh full. Ini fungsi daripada margarin tersebut untuk lebih mengkreskan. Jadi rasanya lebih kres, lebih gurih. Ini pastinya jauh lebih enak daripada tidak dikasih margarin. Oke teman-teman, kita langsung masukkan airnya, langsung kita aduk perlahan ya teman-teman, jangan langsung semuanya karena khawatirnya nanti terlalu kebanyakan seperti itu. Ini langsung pakai tangan aja ya teman-teman, biar hasilnya lebih cepat merata. Oke teman-teman, alhamdulillah ini adonan udah jadi dengan tekstur yang seperti ini. Maaf teman-teman, ternyata tadi maksudnya airnya bukan 1/4 ya, tapi ini cukup dengan setengah gelas air putih gitu.
Ini jadinya seperti ini teman-teman. Ini kemudian kita ke proses berikutnya, yaitu proses penggilingan. Kali ini kita akan kita giling. Ini ada dua cara teman-teman. Pertama itu bisa dengan cara manual, yaitu dengan pakai botol. Ini dengan bahan terigu 1/4 tadi atau 250 gram, air setengah gelas, jadinya seperti ini teman-teman, kenyal gitu. Kemudian ini akan kita giling. Bisa dengan cara manual, yaitu maksudnya sederhana, yaitu pakai botol ya, juga bisa. Kalau kami ini pakai alat. Ini alatnya teman-teman, alat untuk menggiling. Ini alat untuk menggiling pangsit seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk membuat mie ayam, gitu, mie basah, yaitu mie ayam. Oke teman-teman, langsung saja kita ke proses berikutnya, itu penggilingan. Pertama kita bentuk rata tipis dulu pakai tangan, agar nanti bisa masuk ke tempat penggilingan seperti itu. Kita tekan-tekan agar permukaannya sedikit menipis. Kemudian kita masukkan ke tempat penggilingan. Seperti ini teman-teman. Untuk awal-awal memang bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti dengan terus kita lakukan berulang-ulang, nanti akan dengan sendirinya terbentuk bagus. Terus diulang-ulang hingga hasilnya jadi bagus. Terus diulang-ulang hingga jadi tipis sempurna. Kemudian ini ukurannya lebih ditipisin ya teman-teman. Tahap berikutnya itu penipisan. Ditipisin lagi biar lebih tipis. Biar semakin tipis ukurannya. Tadinya di sini teman-teman, tadinya di sini. Kemudian ini diputar lagi biar lebih tipis.
Kemudian kita tipiskan lagi agar hasilnya semakin bagus. Lakukan ini hingga selesai, hingga di permukaan yang paling tipis. Teman-teman, kita sudah lakukan proses penggilingan awal. Kita lanjutkan di proses pengacian. Kita taburi dengan tepung tapioka di sini. Maksudnya agar permukaan di sini tidak terlalu lengket. Agar tidak terlalu lengket, sehingga nanti ketika dipotong-potong kecil-kecil, itu dia tidak satu sama lain tidak menempel seperti itu. Kita aci hingga rata, kemudian kita giling lagi tentunya dengan ukuran yang lebih tipis, hingga ukuran berikutnya yaitu ukuran yang paling tipis. Oke teman-teman, kita terus lakukan proses penggilingan ini. Kita lakukan hingga selesai ke proses berikutnya, yaitu proses pemotongan. Teman-teman, tadi kan kita lakukan pengacian di ini permukaan yang satu, kemudian kita balik, kita lakukan pengacian di permukaan sebelahnya juga. Maksudnya sama, biar nanti kita menghindari penempelan ketika nanti proses berikutnya, yaitu pemotongan. Kemudian setelah ini kita masukkan lagi ke mesin penggiling. Kita ukurannya lebih ditipiskan lagi dengan ukuran yang maksimal seperti itu. Ini alhamdulillah sudah beres proses penggilingannya hingga nyampe ke tingkat ketipisan yang sempurna, yang maksimal, yaitu tingkat ketipisan yang terakhir dengan permukaan seperti ini teman-teman. Berikutnya akan kita potong-potong agar bisa jadi potongan kecil-kecil yang nantinya akan kita goreng. Kita bentuk pemotongannya seperti ini teman-teman, bentuknya miring. Kali ini kita gunakan pisau biasa, pisau dapur. Sebetulnya ini untuk menghasilkan hasil potongan yang lebih sempurna dan menarik, kita bisa pakai alat pemotong yang lain. Karena ini kita belum sediakan, nanti di lain kesempatan kita bikin dengan alat pemotong yang sempurna seperti itu. Oke teman-teman, kita mulai. Kita lakukan seperti ini hingga selesai. Seperti ini teman-teman, kecil memanjang tapi ujung-ujungnya tipis. Teman-teman, proses pemotongan sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses penggorengan. Kali ini kita akan sama-sama goreng ini kerupuk pangsit yang sudah terpotong-potong dengan bentuk seperti ini teman-teman.
Oke, kita lakukan dengan suhu panas yang sedang, yaitu kompor kita dengan api sedang, tidak terlalu besar, agar tidak gosong seperti itu teman-teman. Oke, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus hingga matang merata. Lihat teman-teman, posturnya melembung seperti ini ya, karena ini hasil adonannya bagus sehingga posturnya bisa mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini teman-teman. Ini rasanya sangat enak, gurih, rasa original seperti itu, gurih dan renyah. Jadi terus kita aduk-aduk hingga nyampe ke tingkat kematangan yang cukup sempurna dengan warna yang sedikit berubah, yaitu agak kecoklatan seperti itu teman-teman. Tentunya dengan posisi api yang sedang ya, karena kalau terlalu besar nanti ini akan cepat gosong. Kita lakukan proses penggorengan ini hingga semuanya tergoreng habis. Oke teman-teman, ini proses penggorengan sudah selesai. Tentunya tadi ya, ini diangkat nanti ketika dari segi warna sudah berubah agak ke coklat-coklatan, kemudian kita angkat dengan hasil seperti ini teman-teman ya. Ini alhamdulillah ini hasilnya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah ya. Ini bisa disajikan untuk cemilan di rumah. Oke, kita mau proses pengangkatan karena ini warnanya sudah agak kecoklatan. Kita aduk terus. Nah, ini minyaknya sudah berkurang ya teman-teman, karena ini proses penggorengan terakhir. Kita angkat dengan warna yang agak kecoklatan seperti ini. Jangan terlalu lama, nanti gosong jadi rasanya pahit. Oke teman-teman, alhamdulillah ini proses penggorengan dari proses pembuatan kerupuk pangsit dari awal hingga akhir sudah selesai dengan hasil seperti ini teman-teman. Ini hasilnya. Dan alhamdulillah ini bisa buat cemilan di rumah teman-teman. Bagi para ibu-ibu ini bisa iseng-iseng buat di rumah, buat cemilan di rumah juga, bisa buat cemilan di rumah buat suami ibu, terus anak-anak juga. Ini juga dengan cara iseng ya, buat iseng-iseng sambil nongkrong, sambil duduk-duduk, bisa kita buat terus kemudian bisa dimakan buat cemilan di rumah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel YouTube kami ini ya. Jangan lupa subscribe dan like channel kami ini. Dan nyalakan lonceng
dan nyalakan lonceng notifikasi. notifikasi. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.